warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Wahani Putri dengan NPN 2140103015. Saya dari lokal A1, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas MK Biotek atau biasa disebut MK Bioteknologi. Di sini tugasnya diberikan mencari suatu jurnal tentang aktivitas enzim. Nah, salah satu jurnal yang saya ambil ialah ini. Nah, jurnal tentang komposisi proksimat aktivitas enzim protease dan lipase ikan toman ukuran yang berbeda asal Kalimantan Barat. Nah, di dalam jurnal ini ia membahas tentang ikan toman. Kita harus tahu dulu ikan toman. Nah, ikan toman adalah merupakan komoditas perairan tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi di Kalimantan Barat. Harga pasar ikan toman ini berkisaran mahal, sekitar 50 sampai 80 per kilogram. Nah, daging ikan toman ini diketahui memiliki kandungan protein albumin. Nah, albumin yang cukup tinggi dapat bermanfaat untuk kesehatan sehingga sejatinya sangat potensial untuk dibudidayakan. Tetapi untuk pengembangan budidaya ikan toman ini masih minim. Kenapa? Karena sulit untuk beradaptasi dengan pakan buatan seperti pelet, komersil, pertumbuhannya lambat, serta kesediaan benih masih bersifat musiman yang menyebabkan produk ikan toman masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan komoditas tawar lainnya seperti nila dan lele. Nah, untuk komposisi proksimatnya kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, untuk B1 itu sampel B1 itu berat ikan toman sekitar 4 sampai 5 gram. B2 beratnya ikan dari 6 sampai 14 gram. B3 15 sampai 34 gram. B4 35 sampai 300 gram. Nah, bisa kita lihat untuk kadar air pada B1 yaitu sekitar 80,5%, diikuti oleh B2 79,8%. Kemudian B3 sama, dan B4 78 sampai 6%. Nah, kita bisa lihat pada kadar air. Pada kadar air yang paling tinggi itu dapat dikategorikan pada B1. Nah, untuk kadar protein yang paling tinggi ialah pada B4. Pada B4 sebesar 16,8%. Nah, untuk kadar lemaknya yang paling tinggi itu pada berat B4 juga sebesar 1,7%. Nah, untuk kadar abunya itu kisaran yang paling tinggi ialah B2 dengan besarannya 2,0%. Sedangkan karbohidrat yang paling tinggi ialah 3,1, dikategorikan oleh sampel B1. Nah, untuk aktivitas enzimnya di pencernaan ikan toman berbagai ukuran. Bisa dilihat pada tabel ini lagi. Pada tabel ini bisa dilihat untuk penyusunan B-nya sama kayak tadi, beratnya B1 beratnya 4 sampai 5 gram dan seterusnya. Nah, untuk kita harus tahu dulu apa sih enzim protease. Nah, enzim protease ini bertanggung jawab untuk mencerna protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Sedangkan lipase adalah berperan dalam pencernaan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, aktivitas enzim dinyatakan sebagai banyak reaksi yang mampu dikatalis oleh enzim menjadi produk yang periode tertentu. Nah, untuk hasil aktivitas enzim protease itu
nilai tinggi terdapat pada ukuran terkecil yaitu B1 sebesar 0,531%, diikuti oleh B2, B3, dan B4 dalam satuan tirosin. Nah, sedangkan hasil uji aktivitas lipase itu menunjukkan nilai sebaliknya, di mana aktivitas yang paling tinggi terdapat pada ukuran yang terbesar, di mana ukuran tersebut ialah di B4, 35 sampai 300 gram dengan sebesar 222,1%, diikuti oleh B3, B2, dan B1. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas tadi yang telah kita bahas, maka disimpulkan bahwa kadar air tertinggi terdapat pada B1 sebesar 80,5%, sedangkan kadar protein dan lemak tertinggi pada kelompok B4 sebesar 16,8 dan 1,7. Untuk kadar abu tertinggi terdapat pada kelompok B sebesar 2,0%. Untuk kadar karbonhidratnya tertinggi pada kelompok B1 sebesar 3,1%. Nah, untuk aktivitas enzimnya itu bisa kita lihat tadi pada tabel tersebut, yang paling tinggi adalah B4 sebesar 222,1, dan sedangkan aktivitas enzim protease tertinggi pada B1 sebesar 0,531. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.